Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, kita bertemu lagi di mata kuliah hari ini. Kita hari ini di sini akan membahas tentang bagaimana mengukur kesukaan untuk keperluan rekomendasi. Dari contoh sebelumnya, pengukuran kesukaan hanya dilihat dari dua ukuran, yaitu ya atau tidak. Di mana kalau ya artinya suka diwakili dengan angka 1 dan kalau tidak artinya tidak suka diwakili dengan angka 0. Nah, jadi seperti ini. Ini buku politik, suka ya kasih 1. Tidak suka kasih 0. Novel suka 0. Misteri 1. Ini artinya suka gitu ya. Ini tidak suka. Ya. Ada kelemahan dengan sistem ini, yaitu pengukuran kesukaan dengan cara tersebut tentunya sangat absolut dan bisa jadi tidak akurat. Kenapa tidak akurat? Karena misalnya user misalnya yang tidak menyukai buku politik, misalnya ini Doni tidak suka, ini kebetulan suka ya. Misalnya ada suka tidak suka buku politik, bukan berarti tidak suka sama sekali dengan politik, karena bisa jadi kadang-kadang membaca hal yang berbau politik. Maka untuk mengatasi kondisi bahwa kesukaan tidak absolut, maka digunakan pengukuran dalam bentuk skala. Salah satu skala yang dapat digunakan yaitu skala Likert. Skala untuk mengukur kesukaan telah dijelaskan ya tadi dalam slide tadi yang baru saja bahwa skala yang bisa digunakan untuk mengukur kesukaan adalah skala Likert. Skala Likert adalah skala yang digunakan untuk mengukur persepsi sikap atau pendapat seseorang atau kelompok mengenai sebuah peristiwa atau fenomena sosial berdasarkan definisi operasional yang telah ditetapkan oleh peneliti. Referensi dari artikel di indeed.com. Penggagas dan pencipta skala Likert adalah Francis Likert, asal Amerika Serikat, yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, atau persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala Likert, variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Variabel di sini adalah misalnya item, ya misalnya untuk item di sini adalah buku, barang, nama pelajaran, film, itu adalah disebut sebagai variabel. Indikator variabel, nah indikator adalah nilai dari variabel. Misalnya buku politik, karangan Eko. Nah, menurut satu user A bernilai bintang 3. Nah, itu berarti indikatornya. Jadi buku politik, karangan Eko T, misalnya satu user nilainya bintang 3. Ini bintang 3 artinya 3 bintang. Misalnya kalau skala bintangnya adalah bintang 1 hingga bintang 5. Tapi bisa user lain memberikan nilai bintang 4. Atau bahkan user lain memberikan bintang 1. Nah, itu indikator variabel. Dalam pengukuran bidang pendidikan, skala Likert juga sering digunakan juga selain skala Likert juga digunakan skala Goodman, semantik diferensial, rating scale, dan skala Kurzweil. Dalam penggunaan skala Likert terdapat dua bentuk pertanyaan, yaitu bentuk pertanyaan bisa positif atau pertanyaan itu negatif. Positif berarti melihatnya dari angka 5, 4, 3, 2, 1. Dan negatif melihatnya dari 1, 2, 3, 4, 5, atau minus 2, minus 1, 0, 1, 2. Nah, dari skala tersebut, jika mengukur skala positif, kita lihat yang skala positif, ya skor 1 sangat bisa kita buat berarti artinya sangat kurang suka, skor 2 kurang suka, jadi yang jawab kayak sangat, skor 3 cukup suka, skor 4 suka, dan skor 5 suka sekali. Jika menggunakan skala Likert untuk mengukur suka tidak suka untuk setiap item, maka perlu dilakukan penjumlahan masing-masing item dari individu, kemudian dianalisis untuk mempertahankan konsistensi internal dari pernyataan. Bagaimana cara menjumlahkan dan menganalisis satu skala Likert untuk suka dan tidak suka, kita lihat di kasus berikut. Misalnya kita mulai melakukan survei terhadap kesukaan beberapa item film terhadap beberapa user. Nah, di sini disamakan film ya, film action ya. Jadi
kalau kita melakukan survei ini harus kategorinya sama. Kalau kategorinya berbeda-beda, nanti akan menjadi analisisnya pun menjadi ambigu. Jadi kita asumsikan di sini film action, ya, Terminator, Die Hard, Faster, Mission Impossible. Anda bisa lihat ya bahwa ini kategori film action semua. Di sini ada 4 user, yaitu Nurdin, Mark, Elis, dan Dina. Nah, Nurdin di sini dia memberikan nilai Terminator 4, Die Hard 2, Faster 4, Mission Impossible 5. Ya, Mark 2, untuk Terminator, Die Hard 4, Faster 3, Mission Impossible 5. Dan user-user yang lain pun memberikan penilaian. Nah, kalau melihat data ini, kita sebenarnya tidak akan bisa langsung menyimpulkan bahwa apakah Nurdin suka film action, apakah Emak suka film action, apakah Alis suka film action, apakah Dina suka film action, ataukah mereka sebenarnya tidak suka, atau sebenarnya Nurdin dan Alis suka, Emak dan Dina tidak suka. Ini kita kalau hanya melihat begini tentunya tidak bisa. Makanya di sini kita gunakan lakukan analisis dengan melakukan caranya penjumlahan, dan dari sudah penjumlahan lalu kita akan analisis bagaimana dari data perhitungan data-data tersebut. Langkah pertama untuk kita bisa melakukan analisis, langkah pertama adalah kita kategorikan. Tadi kan ada 4 user ya, Nurdin, Mark, Elis, dan Dina. Kemudian skala Likert yang kita gunakan adalah dari 5, 4, 3, 2, 1. Di sini kita lihat bahwa Nurdin untuk memberikan nilai 5 ada di 1 film. 4 ada di 2 film, dan 2 di 1 film. Nah, sehingga adanya seperti ini. Terus kita jumlahkan di situ. Jumlahnya 5 karena hanya ada 1, berarti hanya 5. Nurdin memberikan nilai 4 ada 2, maka nilainya 8. 3 tidak ada, 2 ada 1, berarti ini 2. Ya, jadi 2 ada 1 ya, ada 1. Nah, 1 tidak ada. Nah, ini sama. Setiap user di sini kita beri jumlah dari nilainya. Mark ya di sini 5 ada 1, 4 ada 1, 3 1, 2 1. Elis 5 tidak ada, 4 ada 2 ya, 4 kali 8 ya berarti 4 kali 2, 3 ada 2, ini tidak ada. Ya. Begitupun untuk Dina. Kemudian kita jumlahkan ya, untuk Nurdin jumlahnya adalah 15, Mark adalah 14, Elis ada 14, dan Dina adalah 14. Oke, kemudian kita lakukan interpretasi skor perhitungan. Ya, sekarang kita lihat untuk user Nurdin. Nah, langkah pertama sini menggunakan skala Likert adalah kita buat 2 variabel Y dan X, dan Y adalah sebagai skor tertinggi Likert, nanti dikalikan jumlah responden. Nah, jumlah respondennya adalah ada 4 ya, ada 4 jumlah respondennya. Skor tertinggi skala Likert adalah 5. Kemudian X adalah skor terendah skala Likert, yaitu 1, jumlah respondennya adalah 4. Maka untuk kasus di atas, dilihat berdasarkan masing-masing film, maka jumlah film adalah 4 dengan kategori action. Di sini kita coba lihat Y dan X-nya. Y berarti di sini tadi ada 4 responden dengan tertinggi 5, berarti 5 kali 4, 20. X adalah 1 kali 4, berarti 4. Kemudian langkah berikutnya adalah kita menghitung rumus interval. Dirumuskan yaitu 4 dibagi jumlah skor. Ya, jumlah skor. Ya, jumlah skor. Nah, jumlah skornya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5. Ya. Ya, jumlah skornya ada 5. Ya. Jadi ini kan ada 5 ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4 user, maka di sini 4 dibagi 5, dapatlah nilai 0,8. Maka berikutnya kita melakukan interpretasi skor, ya, yaitu dengan jaraknya sebenarnya kurang lebih mendekati 0,8, yaitu mulai dari yang terendah 0 sampai 0,79 berarti kurang sekali sama sekali tidak suka. 0,8 sampai 1,59 kurang suka, kalau ini ada sekali. Kemudian, nah ini jadi supaya jadi yang di sini sampai 0,79. Nah, di sini 0,8. Ya, jadi ini tidak tabrakan nilainya. Kemudian 1,6 sampai 2,39 cukup suka, 2,4 sampai 3,19 suka, 3,2 sampai 4 suka sekali. Nah, sekarang kita lihat untuk Nurdin. Nurdin adalah totalnya 15. Nah, berarti di sini 15 ya. 15 dibagi 20, 20 dapat dari sini ya. Dikali 4 ada di sini ya. Sehingga didapatlah total skor adalah 3.
Kita lihat 3 berarti masih kategori di sini ya. Oh, berarti Nurdin suka dengan film action. Sekarang untuk user Alice, ini sama, tidak ada perbedaan. User Alice kita tinggal lihat jumlahnya adalah 14. 14 berarti di sini adalah tulisan akhirnya adalah 14 bagi 20 kali 4. Didapat nilai 2,8. 2,8 kita lihat masih kategori suka ya. Berarti Alice pun masih kategori suka. Nah, kita lihat ini kan nilainya adalah jumlah skor untuk Mark, Alice, dan Dina adalah sama-sama 14. Berarti sebenarnya ini kalau ini tadi dapat nilainya 3, ini 2,8. Berarti kategorinya adalah 3 ataupun 2,8 masuk di kategori suka. Sehingga keempat user ini adalah sebenarnya user yang suka dengan film action. Ya, jadi kalau kita rekap, misalkan seperti ini, suka semua suka, dengan cara sama dilakukan survei untuk kategori film lain. Jadi misalnya kalau kita mau coba lihat survei untuk film komedi, untuk user ini kira-kira bagaimana, kita pilih film-film komedi. Kemudian, maka berdasarkan data di atas, recommender system akan mengklasifikasikan bahwa Emak memiliki kesukaan yang sama dengan Nurdin, Alice, dan Dina. Nah, kita lihat, ini tidak absolut nilainya. Ya, nilainya ada dalam satu rank, ya, tapi dari rank ini kita bisa mengatakan bahwa sesuai dengan kategori yang tadi digunakan skala Likert ini, bahwa semua masuk kategori, yaitu kategori suka dengan film action. Jadi kalau misalnya Dina direkomendasikan film action, maka karena semua kategorinya suka, maka Alice dan Mark dan Nurdin ada kemiripan juga untuk juga direkomendasikan film yang sama. Ya. Nah, ini bagaimana kita melihat dari ukur kesukaannya. Nah, tidak cukup sampai di sini, ya. Nanti dalam recommendation system kita akan melihat kesukaan ini tingkatnya itu sukanya kita detailkan lagi, kita ranking. Nah, ini kan kita belum ranking. Ya. Nah, bagaimana kita ranking? Nah, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah, sekarang supaya kita nanti bisa mendapatkan data-data yang lebih real, nyata, konkret, ada tugas untuk Anda semua, masing-masing ya, cari film menjadi box office dalam minimal 10 film. Kemudian beri kategori film tersebut, ya, tentukan salah satu dari berikut: aksi, petualangan, komedi, kriminal, drama, epik, fiksi, horor, dan lainnya. Lakukan jejak pendapat setuju atau tidak setuju dengan kategori yang Anda tentukan, ya, dari 10 film office tersebut ke setiap member. Ya, jadi ke setiap siswa yang ada di kelas ini, Anda lakukan, Anda saling berkirim. Jika dari jawaban yang setuju atas kategori yang Anda tentukan di atas 50%, maka kategorinya sudah tepat. Jika kurang dari 50%, maka Anda perbaiki kategori yang kurang dari 50%. Jadi misalnya ada buat 10 film. Dari 10 film ternyata Anda tentukan kategorinya, ternyata 7 film sudah masuk setuju di atas 50%. Tapi 3 masih di bawah 50%. Berarti Anda perbaiki 3 film tersebut saja. Anda perbaiki kategorinya, Anda sebarkan lagi ke teman-teman di kelas. Ulangi langkah tersebut sampai 100% di atas 50%. Jadi artinya kategori yang Anda tentukan sudah di atas 50%. Ya. Nah, jika sudah di atas 50%, maka berarti tugas Anda sudah selesai dan Anda unggah jawaban ya Anda tersebut dari 10 film office dan kategori film yang telah dilakukan jejak pendapat di atas 50%. Ya, jadi Anda sebutkan dari jawabannya, ini ada 10 filmnya, Anda sebutkan kategorinya, terus Anda sebutkan sudah setujunya berapa persen dari 10 film tersebut. Ya. Dan yang dikumpulkan adalah yang sudah 50% berdasarkan jejak pendapat terhadap sisa teman-teman Anda di kelas ini. Oke, mungkin demikian cukup untuk kuliah hari ini. Kita lanjutkan minggu depan dengan membahas lebih lanjut dari tugas yang ditentukan. Kita coba studi case dengan menggunakan skala Likert, kemudian nanti akan kita bahas materi baru, yaitu bagaimana melakukan ranking. Ya, jadi tadi kan ini belum di ranking, ya, belum di ranking. Kita melakukan ranking terhadap
rekomendasi yang nanti akan diberikan ke user terhadap film-filmnya. Ya, apakah dia ini masuk ranking film 1, 2, atau 3. Ini semua masukan, tapi tentunya ada ranking. Oke, demikian untuk pertemuan hari ini. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.